Oke, Bung Towel. Ini sambil kita nonton ya. Ya, Sambil nonton live-nya nggak? Ada live-nya waktu itu. ada live-nya waktu Nonton. itu kan. Ini waktu nonton. Ngeliat menang lawan Nepal, ya fantastis, biasa aja atau apa gitu. Lawan Nepal menang sih wajar lah ya. Ya wajar. Bahkan lah. harus. Harus menang. Gak ada pilihan. Cuma terus? kan kemenangan ini jadi tiket menentukan gitu. Itu poinnya kan itu. Yang penting dapat Jadi- tiket untuk berangkat gitu ya. Tiket ke Piala Asia yang Iya. sudah 3 episode sebelumnya kan absen. 3 episode, tunggu. 3 episode itu tahun. 2011, 15, 19. Oke, 3 episode absen Ya. karena Indonesia nggak bisa masuk. Nggak bisa lolos kualifikasi Piala Oke. Asia. Ya. Nah sekarang berarti lawan Nepal itu sebuah blessing in disguise atau gimana tuh? Iya, boleh dibilang blessing karena satu grup dengan Nepal cukup beruntung karena kan begini. Ini kualifikasinya kan bareng dan kualifikasi Piala Dunia. Nah, kita sebetulnya di Piala Dunia kan jeblok di urutan terakhir. Terakhir banget. Terakhir banget. Ya Allah. Jadi harus melalui babak playoff dulu. Waktu itu kan lawan Oke. Cina Taipei. Setelah lawan Cina Taipei baru ikut grup ini nih yang ada Kuwait, Jordania dan Nepal gitu loh. Itu struktur apa rutenya begitu gitu. Kalau seperti Vietnam yang bisa runner up grup di grupnya bagus waktu itu kan udah langsung lolos. Oke, jadi ini salah satu jalannya kayak muter dulu gitu, Yes, kesini kan dulu. 24 finalisnya Piala Asia tahun depan, 13 udah dapat. Nah, yang 11-nya nyari lewat jalur kemarin. Termasuk kita harus ke Kuwait salah dulu. satunya itu. Iya. Oke, tapi ya udahlah. Sekarang berarti Oke. udah, yang penting udah masuk dulu ya, sampai dapat tiket dulu gitu ya, Iya, ke Piala Asia. Nah, betul. ini kalau ngelihat Nepal lawan Indonesia emang jauh. Jauh. Harus bilang jauh lah. Kita udah main bola hebat katakanlah di Asia. Nepal kan belum apa-apa. Kalau bicara Ifres, Kathmandu gitu lah. Airport yang sulit mendarat ya boleh lah Nepal gitu kan. Pemain bagus bola Nepal buat saya sih Rohit Chan kali ya. Oh oke. Yang Persija dan sekarang di Persik Kediri. Oh gitu. Ya, itu Udah Nepal bagus dibawa lagi sama kita. Iya, bagus. Rohit Chan sih bagus kalau menurut saya sih. Jadi kalau pengenalan publik bola Indonesia pada sepak bola Nepal mungkin Rohit Chan. Oh oke. Ya. Oke. Nah sekarang udah masuk nih, ya. Ya. Kans di dalam situ gimana nanti? Kita kalau secara ranking paling rendah dari 24 tim finalis. Ya pasti berat lah menurut saya sih perjuangannya. Karena kita kan ketemu jagoan Asia Barat, Iran, Saudi Arabia, Qatar kayak begitu kan. Lalu jagoannya Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, Cina. Lalu Asia Tengah seperti Uzbekistan kayak begitu kan. Itu ya bukan lawan-lawan mudah lah. Artinya apa nih? Bukan lawan muda, terus Indonesia artinya gimana? Artinya makanya tahapannya kan paling tidak kita sudah ada di panggung Asia dulu lah. ya, Kan? Bahwa oke. kemudian di panggung berikutnya apakah kita bisa melaju? Ya mudah-mudahan. Berat sih. Sedih banget mudah-mudahan gitu. Kan Aduh. sepak bola ada ukuran-ukurannya. Iya, iya, iya. Ada ukuran-ukurannya. Kalau kita bicara Piala Asia kan kita baru 4 kali lolos. 96, 2000, 2004, 2007 waktu jadi tuan rumah. Itu aja dari 4 kali lolos baru 2 kali menang. Satu lawan Qatar 2004. Satu kali lagi menang dari Bahrain 2007. Jadi baru 2 kali menang. 2 kali menang seumur-umur. pun manusianya beda banget kan? Beda, Pemainnya beda. pelatihnya beda, kulturnya juga beda, Iya. dilawan pun orangnya beda-beda Betul, juga. betul. Sekarang 2023 ya udah nggak bisa dibandingin lagi gitu kan? Iya, 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 iya. kan di 2023 ini kurang lebih kayak apa ya Bung Toel ngelihatnya? Harapannya paling enggak kan kemenangan ketiga bisa diambil dong. Kan baru 2 rekornya kan. Oke. Menang dari Qatar 2-1 2004, menang dari Bahrain 2-1 2007. Oke. Kalau bisa ada kemenangan berikutnya di Piala Asia Bisa putaran nggak? final. Bisa tergantung drawing. Cuma kan pasti potnya Oke. pot terakhir Maindi. Oh, Pot terakhir ditaruhnya kan karena bukan unggulan kan. Pasti di pot oke. terakhir. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau bicara soal sekarang nih, Ya. dilihat lagi di tahun-tahun yang sebelumnya sama tahun sempat absen tadi 2011, 2015, 2019. Ya. Itu pelatihnya beda-beda juga. Sekarang ada Beda-beda. pelatih yang kayaknya udah lagi banyak banget yang cinta sama dia gitu ya. Iya, iya. Cinta banget gitu. Iya. Nah sekarang dengan adanya pelatih Sinteyong, terus ini masuk ke Piala Asia gitu, itu
berkolerasi dari strateginya pelatih kah atau pemain-pemainnya yang pada jago kah atau apa? Iya pasti ada peran pelatih dong. Kalau nggak ada peran pelatih ngapain kita sewa pelatih mahal kan? Tuh Kan levelnya mehong banget ya. ya mahal lah pasti. Karena dia kan pernah bawa Korea Selatan Piala Dunia kan 2018. Dia pernah bawa itu, jadi levelnya katakanlah pernah Piala Dunia kan. Pasti Bocoran lebih angkanya mahal. berapa sih? Katanya yang saya pernah dengar kurang lebih 2 katanya 2 atau berapa lah 2 M gitu loh. Dengan segalanya kali lah. Oke. Per bulan. Oke. Oh, oke. Ya. Oke, dengan ada Kalau STY ini. kalau konkretnya kan nggak pernah jelas ya. Kita kan nggak Oke. pernah terbuka. Pemain termahal kita nggak pernah tahu di sepak bola negeri ini. Klub beli berapa pengeluarannya juga nggak pernah tahu kan. Jadi memang kan selalu abu-abu di situ. Jadi- Hanya bisik-bisik aja lah. Si pelatih yang sekarang ini emang tangan dingin banget. Kalau tangan dingin kan harus dibuktiin. Ini masuk bukti bukan? Bisa masuk salah satu bukti apa enggak? Oke, begini poinnya. Gimana coba? Ini sensitif karena buat publik bola. Publik bola mencintai Ya. Coach Shin Tae-yong ini, Coach Shin ini. Persoalannya karena publik kehilangan percaya dan respect pada PSSI kan. Trustnya pada PSSI turun. Jadi apapun PSSI buat publik adalah negatif. Tapi Shin Tae-yong adalah positif. Cuma saya mau Padahal itu kan sebetulnya kan beda juga kan iya. sebenarnya. Yang saya mau lurusin objektivitasnya. Kalau saya PSSI, saya hire pelatih bagus, maka ukurannya apa? Parameternya, kesuksesannya, target tuh. Targetnya terpenuhi apa tidak? Oke. Nah, Shin Tae-yong ini memang meloloskan ke Piala Asia, tapi di target sebelumnya nggak dapet kan? Di level yang lebih rendah ASEAN, AFF, Piala AFF dan SEA Games kan gagal. Tapi di ASEAN lolos. Jadi ada up and down-nya. Nah, objektivitasnya kan harus dilihat. Dimanapun kan harus dilihat seperti itu. Hanya kemudian kan kita lihat waktu Piala Asia ini sedang bertanding di Kuwait, tiba-tiba di dalam negeri kan Exco mengambil keputusan mendowngrade siapa? Shin Tae-yong untuk 19 aja katanya buat Piala Dunia tahun depan. Tapi kemudian kan diubah lagi. Artinya kan PSSI yang sekarang itu takut sama publik, takut sama netizen. Jadi emang bener ya, terbukti kalau akhirnya dikasih juga ke senior itu karena demi menyenangkan netizen plus 62. Akhirnya kan dianulir lagi. Menurut saya sih anulirnya ada benarnya. Kalau kita berproyeksi panjang gitu loh. Cuma kan berarti kan artinya sebagai organisasi PSSI ini nggak ajak sejak awal mikir tentang tim nasional, pelatih tim nasional tuh nggak pas sejak awal gitu loh. Oke. Sejak awal kan dikasih 3 tim. Senior 23 sama U20. Iya. Dikasih 3 tim. Lalu kalau kemudian di tengah jalan dianulir dengan alasan yang nggak pas, lalu di timing momentum yang nggak pas, lagi loloskan Piala Asia malah mau di-cut. Ini kan malah menimbulkan pertanyaan balik kepada PSSI gitu loh. Intinya begini, pelatih profesional ya harus punya parameter-parameter sepak bola yang jelas aja, itu aja. Nah sekarang ini si Piala Asia masuk di dalam salah satu parameter. Iya. Kan belum bertanding tuh, maksudnya belum ketahuan Lolosnya tuh. udah bagus Lolosnya lah. udah. Iya. Tapi kan kalau kita bicara organisasinya, PSSI-nya kan targetnya waktu ketua umum yang sekarang Iwan Bule naik 2019 juara AFF, juara SEA Games, dan kalau nggak salah Piala Dunia 2026 lolos gitu kan. Oh oke. Berarti kan Piala Asia juga lolos. Nah, ini kan miss gitu loh. Nah sebetulnya kan pertanggungjawaban di situ gitu. Mau siapapun pelatihnya, ini kan persoalan pertanggungjawaban target. Iya. Ya udah, sekarang pokoknya ke situ dulu gitu ya. Iya. Nah, sekarang kan berarti Coach Shin itu kan ngelatih lumayan banyak gitu ya. Bisa nggak tuh target yang kita kepingin ya paling nggak ini dapat, ngelatihnya banyak, kayak kepecah-pecah gitu loh. Pasti sih itu jarang lah ya. Biasanya sih senior dengan 23 nyambung lah. Yang ini pun nyambung. Yang materi pemain 23 dengan yang senior sebetulnya nyambung, hampir sama lah. Hanya 1-2 pemain senior tambahannya. Cuma ditambah dengan yang 20, 19 karena ada Piala Dunia itu yang agak lain. Kalau di negeri-negeri sepak bola yang maju juga begitu.
timnas senior dengan timnas olimpiadenya satu pelatih biasanya, karena materinya nggak jauh beda. Memang ini kerja yang lebih capek lah, tapi kalau itu kesepakatan awal dan diterima sejak awal oleh Coach Sinteyong ya harus dijalanin. Efektifnya yang mana? Kalau kita bicara efektif demi kesulitan tim gitulah. Kalau proyeksi jangka panjang tentang sepak bola, membangun sepak bola yang benar lewat timnas ya senior dan 23. Karena kalau kita bicara mana yang lebih penting, karena ukuran prestasi timnas senior ya timnas suatu negara ya yang senior. Iya. Gitu loh. Iya. Itu ranking juga di situ. Nah, cuma kan kita punya hajatan Piala Dunia U20 tahun depan. Dan itu kan orang sebetulnya konsep U20 itu kan pembinaan, development. Jadi kalau negara-negara maju itu nggak sangat fokus pada harus juara. Karena mereka Jerman tuh baru sekali kok juara di level itu, tapi senior kan udah 4 kali kan. Nah, kalau kita kan mengemas Piala Dunia U20-nya kan banyak aroma kan. Kan itu salah satu ciri di Indonesia begitu, banyak aroma. Iya, jadi pokoknya harus bagaimana gitu kan. Akhirnya kan kemudian ngotot gitu kan. Contoh ada pemain asing juga naturalisasi yang coba dimasukkan ke tim junior gitu kan. Nggak lazim lah sebetulnya. Itu jarang-jarang ya. Biasanya junior. Ya junior kan pembinaan. Iya. Kalau untuk senior ada. Oke lah, normal. Ada itu oke lah ya. Normal hanya harus wajar lah. Harus kualitas, based on quality gitu. Kan begini, kalau mereka itu punya setengah darah Indonesia kan punya hak. Ini gambarnya nih. Ini untuk yang senior semua ya, tiga-tiganya ya. Lah kalau mereka punya darah Indonesia kan punya hak. Siapapun main. Berarti kan ukurannya cuma tinggal kualitas. Masuk nggak kualitas Sinteyong kan itu aja. Jangan dicari-cari gitu. Harus alamiah, naturalisasi natural aja gitu. Biasanya kan kalau netizen plus 62 kan gitu kan, kreatif gitu. Iya. Ya itu dah. Sepak bola negeri kita itu jadi seringkali kehilangan objektivitas. Gitu. Kan objektivitas. Politiknya banyak, objektivitasnya juga bias gitu kan, ya kan? Oke, nah sekarang untuk yang 20 nih, ya sebaiknya ada pelatih lain nggak yang berkualitas internasional selain Coach Sin? Kalau mau dari awal. Sekarang terlambat. Iya, menurut saya sih. Sekarang terlambat. Walaupun nanti persoalannya di tahun depan Piala Asia dan Piala Dunia U20 tuh mepet. Piala Asia tuh 20 Mei kalau nggak salah sampai 11 Juni. Piala Dunianya ya dimulai di sekitar 11 Juni juga sampai Juli. Mepet banget ya itu. Mepet banget. Dari Piala Asia langsung ke Piala Dunia. Cuma kalau nggak lolos sampai ujung Piala Asianya kan masih ada waktu balik. Iya, selalu ada plan B. Tapi gini loh, itu kan coach juga kan nggak cuma satu-satunya, kayak nggak ada orang lain lagi gitu, ya kan? Yang berkualitas internasional. Punya nama nggak, Bung Toel? Usulan-usulan untuk gitu. Apa? Ya supaya nanti di kemudian hari nggak yang satu ngelatih banyak kelas gitu. Iya setuju sih. Kalau pelatih Indonesia domestik. Kalau saya mempropos Fahri Husaini lah untuk menangani misalnya kalau dalam konteks sekarang ya Timnas 19 untuk persiapan tahun depan. Saya pikir kan dia sudah teruji di Timnas 16, Timnas 19 sebelumnya. Dan menurut saya sih dia salah satu pelatih yang punya integritas, punya kualitas. Ya menurut saya sih pantas dicoba. Itu kalau versi saya gitu loh. Sudah bisa dibilang bertaraf internasional. Kan kualifikasinya begini, kalau timnas itu minimal harus A, lisensinya harus A, dan dia sudah memiliki itu kan. Dan saya pikir kan soal apa ya kelihatan kan bagaimana buah kerjanya kan kelihatan dari Fahri sejauh ini gitu. Itu yang dalam negeri. Kalau dari luar negeri ada nggak nama-nama yang kira-kira perlu nih buat kita coba gitu? Ya pasti banyak, cuma saya nggak sempat terlintas karena begini. Kalau untuk timnas U19 itu perlu nggak sih yang levelnya di top gitu loh, di senior? Kan semua juga jarang seperti itu. Misalnya semua selalu berjenjang lah. Di negara Eropa tuh mulai dari nanganin tim junior dulu baru naik ke senior. Gitu.
Ya kalau ada pasti ada. Oke. Nah, Cuma kan persoalan sejak awal itu loh, Mbak Edi. Oke. Tentang timnas ini. Jadi persoalannya muaranya di organisasi, di federasi, di PSSI gitu loh. Kan sekarang nggak ada badan timnas. Iya. Nggak ada badan timnas itu maksudnya gini. Exco oke lah, apa ya? Elit sepak bola yang mikirin sepak bola yang ngambil keputusan. Tapi dengan background yang macem-macem, kan dia butuh orang teknikal. Orang teknis sepak bola yang kasih masukan, kasih pertimbangan, kasih apa. Lalu nanti dia exco sebagai yang tertinggi ngambil keputusan. Nah kalau sekarang kan nggak ada. Ketua umum, wakil ketua umum, sekjen kelihatannya kan yang ini. Lalu pilih Sinteyong. Sejak awal Sinteyong pimpin 3 tim, ributnya baru di ujung kan begitu. Harusnya dari awal ini dari ya. Awal. Sebelum Dan ke dibantu ujung. oleh sebuah badan yang mensupport timnas itu, mensupport Sinteyong itu. Nanti belum lagi tuh di tengah jalan tiba-tiba Sinteyong di-cut kelar kan selalu begitu kan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba ada apa ribut, berubah lagi kebijakan kayak gitu kan. Betul, karena proyeksinya kan jauh. Contoh Sinteyong kan gini loh. Sinteyong pelatih tim nasional. Di mana-mana pelatih tim nasional itu kan dia hanya akan memantau pemain kan. Dia lihat di kompetisi, dia pilih si A, si B, si C gitu. Makanya namanya selection. Seleção kalau Brasil kan. La Seleção kalau Portugal, karena pemain-pemain hasil seleksi, hasil pilihan. Lalu dia persiapannya kan nggak pernah panjang-panjang. Main aja, disesuaikan lawannya. Taktikal diturunin oleh pelatih itu. Kalau Sinteyong kan beritanya yang kita terima kan di media massa ngajarin passing, ngelatih fisik dan sebagainya gitu loh, ningkatin fisik dan sebagainya. Berarti memang di sininya ada yang kurang, di sumbernya gitu loh. Di kompetisinya ada yang kurang, kan begitu. Karena timnas itu kan piramida paling atas, ujung. Iya. Jadi bentuk sepak bola sebuah negara pasti bentuknya piramida. Dari bawah lalu yang paling ujung yang paling ujung adalah itunya, kremnya, elitnya, namanya tim nasional. Nah kayak gitu. Harusnya dari awal. Nah sekarang kan harusnya tim nasional, pelatih tim nasional kan tugas utamanya peningkatan kualitas aja, performa dan hasil, itu aja dituntutnya. Siapa? Misalnya Fabio Capello nangani Inggris, ya dituntutnya itu hasil sama performa. Di luar itu ya kelar mereka nggak memenuhi target misalnya. Cuma sepak bola kita kan fondasinya kan belum bagus, maka Sinteyong masih harus mau kerja, beresin passing, naikin kondisi fisik gitu kan, ributin masalah lapangan yang belum di booking, kan sedih gitu loh. Pada ketawa ya. Gitu. Kalau di orang kan fondasinya kuat, maka atasnya blossom gitu, berkembang. Kan harusnya begitu. Nah, untuk bikin fondasi kuat itu bukan tugasnya Sinteyong. Tugasnya direktur teknik. Dan itu butuh waktu lama. Yes. Nggak dalam sekejap. Yes, karena doang. Filosofinya kalau pelatih tim nasional itu for the tomorrow. Jadi kita kerja untuk besok, berarti result yang ditunggu. Itu pelatih tim nasional. Beda aja dengan direktur teknik for the future, buat masa depan. Nah, jadi filosofi kerjanya aja udah beda. Nah, makanya sebetulnya yang kurang-kurang itu sebetulnya tugasnya direktur teknik yang namanya Indra Safri di PSSI. Tapi kerja kan? Kerjanya ngikutin Sinteyong. Harusnya benahin yang itu tadi, yang fondasi dasar itu, competition, pembinaan usia muda, kompetisi usia muda, peningkatan kualitas pelatih, bla 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 itu. Seperti itu. Sehingga Sinteyong nggak perlu lagi ngeberesin passing gitu kan, ngeberesin fisik. Ini yang harus ngingetin supaya direktur teknik lebih membenahi pembinaan gitu, siapa yang harus ngingetin seharusnya? Sebetulnya dia tahu karena dia kan ikut FIFA course tentang technical director. Jadi dia ikut tentang FIFA course technical director, itu ada handbooknya. Jadi itu yang filosofinya ditegaskan. Pelatih tim nasional kerja untuk tomorrow, buat besok. Artinya result. Tapi technical director, direktur teknik kerja untuk masa depan, for the future. Artinya apa? Dia siapin semua itu, fondasinya, iklimnya, environmentnya disiapin. Sudah tahu pasti. Wong bukunya ada kok. Nah, saya aja punya. Kalau sudah tahu, yang menilai siapa?
Ya itu harusnya exco kan dalam membangun struktur organisasi dan job desk-nya itu kan harus benar. Cuman karena mungkin disuruh juga sama ketua umum untuk dampingi Sinteyong, ya yang itunya nggak dikerjain. Oke. Atau ada kayak semacam di bawahnya direktur teknik dia Ya, yang harusnya lebih banyak. untuk kepelatihan sih saya lihat ada pendelegasian ya ke asosiasi pelatih. Jadi untuk peningkatan kualitas pelatih, kursus pelatih, lisensi pelatih yang tangani asosiasi pelatih. Tetapi kan banyak pernak-pernik yang lain. Misalnya liga kita, Liga 1 kan klub-klub kita kan masih belum ada yang misalnya Liga Champion Asia. Kan itu harus jadi pemikiran. Bagaimana klub-klub kita bisa kompetitif di Liga Champion Asia misalnya. Jangan cuma AFC Cup. Bahkan di AFC Cup kita kalah sama Kamboja kemarin. Bali United juara Liga 1 kalah sama klub Kamboja 5-2-5. Kan sedih dong. Bukan sedih apa ya? Yang kalah Bali United, yang miris kita semua gitu loh. Oke. Yang miris Indonesia gitu loh. Nah itu yang harus jadi bahan pemikiran direktur teknik itu. Kenapa Sinteyong masih beresin passing? Kan itu yang harus diberesi. Dia harus turun ke bawah. SSB-nya kah? Pelatih-pelatih usia mudanya kah? Atau lapangannya memang yang kurang benar di kita. Jadi pemain kita nggak terbiasa passing bagus gitu loh. Dan infrastruktur artinya kan bicara tentang infrastruktur, bicara tentang kebutuhan training center dan sebagainya itu di area dia. Itu sampai kapan kita harus bicara di area ini supaya siap dan bisa langsung dilatih oleh pelatih? Kayaknya panjang. Karena setiap periode kok sedih sih dengernya? Karena setiap periode pikirnya shortcut aja kan untuk kepentingan periodenya, rezimnya gitu. Padahal kalau mikir jangka panjang kan sebetulnya memberikan warisan sih. Iya. Oke. Nah, balik lagi ke Piala Asia nih. Ke tantangan Indonesia di sana gimana? Pasti berat. Secara sepak bola pasti berat. Karena lawan-lawan yang saya bilang tangguh tadi. Kita kan belum masuk lah kelompok 16 besar Asia itu belum. 16 besar di atas belum. Karena jagoan-jagoannya kita ada di berapa? Ini kan 24. Jadi sejak 2019 Piala Asia itu finalisnya 24. Kita di 24. Ya kita 24 masuk lah. Cuma kan top levelnya ada 16. Sementara untuk yang ke Piala Dunia itu biasanya yang ada di 8. Nah itu kan udah ketahuan tuh kan. Ada Australia, ada Korea Selatan, ada Cina, ada Jepang, Qatar, Arab kayak begitu. Belum yang dari pecahan Uni Soviet, Uzbekistan dan sebagainya. 8 udahlah kita nggak usah ngomong ke sana. Yang 16 ya itu tadi masih bisa terus bersaing. Lah kan di ASEAN aja kita masih ngap-ngapan lawan Vietnam, Thailand kan. Di AFF sama SEA Games kan kita kelihatan masih berat lawan mereka. Gitu loh. Kok sedih sih dengernya? Bikin semangat dong. Ya sedih sih makanya gimana ya bikin semangatnya apa ya? Ya apa gitu ya? Saya harus berbohong berarti. Oh iya. Ya paling tidak Indonesia nanti bisa kok ke 16 kalau 1, 2, 3, 4 Ya semoga lah. Ya, cuma kan kalau dari potnya kalau kita pahami bola kan teknisnya udah ada drawingnya kan paham. Yang rankingnya terendah kan pasti ditaruh di pot terakhir. Nanti kan pot yang hebat-hebat dibagi gitu kan. Pasti kita akan ketemu lawan tangguh lah. Iya. Tuan rumah tadinya China, tapi mundur karena alasan COVID dan sebagainya belum siap, jadi belum mungkin ditentukan. Mungkin nggak Indonesia ngambil kesempatan itu? Repot ya, karena Mei kalau jadi tuan rumah Piala Asia terus dilanjutin Juni Piala Dunia, sulit lah, repot lah secara persiapan. Itu tadi kan yang mepet waktunya, tahun depan. Mei ke Juni Piala Asia, Juni ke Juli Piala Dunia. Itu untuk Piala Asia tuan rumah kita kayaknya agak repot ya buat Iya, menurut saya nggak realistis lah. Mepet dengan Piala Dunia U20. Nah tadi aku masih penasaran kan, supaya paling enggak tim kita enggak di 24 banget gitu. Apa aja sih yang bisa dilakukan dan di-push gitu? Ya jangan 23 juga, ya paling nggak 20 ke bawah lah gitu. Ya agak bagusan lah di 16, maju terus. Apa aja tuh? Kayaknya susah banget jawabnya. Karena timnas itu harusnya kan output. Timnas itu output. Prosesnya kan harus dijalani di bawah ini, yang termasuk kompetisi. Selama kompetisinya masih seperti ini, beritanya berat. Berat
beritanya. Selama juara liga kita masih kalah sama Kamboja tiba-tiba dengan skor yang aneh 2-5 ya sulit lah. Shin Tae-yong bukan pesulap. Dia dengan kualitasnya bisa meningkatkan kualitas timnas, oke lah. Tapi pasti itu shortcut. Maksud saya itu hanya periodik yang sesaat lah. 2-3 tahun bisa. Tapi yang sustainnya, sepak bola kita sustain terus gitu. Seperti negara-negara maju, itu kan sulit. Karena kan harus didorong dari bawah. Klub-klubnya harus sehat. Muncul pemain-pemain bagus. Kompetisinya harus sehat gitu kan. Kompetisinya banyak curiga gimana? Banyak tanda tanya. Wasitnya, isu wasitnya masih seringkali offset tidak offset ya kan berat lah. Okay. Kalau masih di level itu gitu loh. Isunya. Ya. Aduh, gimana nih? Lanjut nggak? Beresin rumahnya. Beresin rumah ya, beberes dulu gitu ya. Iya, beresin beberes rumah itu biasanya nambah yang bantu gitu kan, nambah ART. Kalau pengen cepat kan, asalnya ART-nya 1 misalnya, ART-nya 5. Jadi cepat kan beres-beresnya gitu. Ini apa bisa begitu juga kita? Enggak sesederhana itu. Karena itu tadi, ya mirip lah seperti situasi negeri ini lah. Apa ya, banyak aromanya gitu loh. Jadi kadang sepak bolanya cerminan ya. Ya, betul. Oke. Ya kadang kan di pemerintah juga keluar kebijakan A, publik ribut, revisi, ya kan? Itu terjadi beberapa kali gitu. Apalagi ketika bicara tentang kompetisi profesional. Jadi kepentingannya campur aduk tuh. Bisnis di sana, kepentingan sepak bola. Jadi siapa yang bisa menciptakan equilibrium sebetulnya? Equilibrium itu keseimbangan antara berbagai kepentingan itu. Di kita belum. Iya. Seronok gitu. Kasa seronok apa menor. Oke, Bung Toel, aku sih pengen berharap ini Bung Toel diakhiri dengan satu kalimat yang apa ya, paling enggak semangat lah gitu kita menuju ke Piala Asia. Semangat Piala Asia apa ya? Ya apa ya, jadi itu pertanyaan paling sulit tuh. Susah ya. Iya, saya harus jawab apa ya? Kasihlah kalimat sesuatu yang kita tuh oke, Piala Asia siap, apalah gitu. Iya oke, gini kan ada Piala Eropa, kita selalu nonton itu, ada Piala Amerika. Piala Asia ini panggung elit. Kita bersyukur lah bahwa kita akhirnya ada di sana, di 24 finalis. Semoga hasilnya baik. Semoga ada kemenangan ketiga, kemenangan keempat, bisa lewatin grup aja. Karena kita mengawali Piala Asia kan dengan gol spektakuler Widodo. 96 Widodo bikin gol spektakuler. Gol yang dianggap gol terbaik Piala Asia sepanjang masa. Widodo Ceputro. Jadi adalah sebetulnya sejarahnya kita di event itu. Jadi ya saya pikir publik ya harus menyambut itu aja dulu lah. Okay. Susah itu pertanyaan, Mbak. Susah. Ya udah Bung Toel, kita saksikan aja ya. Ya. Ujungnya gimana? Ujungnya gimana? Oke, thank you Bung Toel. Sama-sama.